Tadi tunggu Pak Apim dan Saraka. Kelihatan. Sebelah sini pun boleh diisi. Di bawahnya. Terima kasih.
pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Puji syukur dan terima kasih kita panjatkan kepada Tuhan Yesus karena pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di tempat ini untuk mendoakan saudara kita, yaitu Bapak Saraga Agustinus yang telah tiga hari yang lalu telah kembali ke rumah Bapa di surga. Misa Requiem pada hari ini dipersembahkan oleh Pastor Marcel. Kita dipersilakan berdiri. Kita buka buku halaman 98. Kini saudara kita menyanyikan bait pertama dan keduanya saja. Halaman 98. Kini saudara kita. Kini saudara meskipun saudara Saraga Agustinus ini telah tiada dan secara fisik kita tidak akan bertemu lagi dengannya, namun dalam iman kita akan Yesus, dia hidup. Karena itu tadi dikatakan dalam kata pengantar, saudara kita Saraga Agustinus kembali kepada Bapa Pencipta. Dengan kata lain, ketika kita lahir ke dunia ini, kita diutus oleh Bapa berziarah di dunia ini selama masa hidup kita. Hanya setiap orang mengalami hidup itu berbeda-beda. Ada yang mengalami kehidupan itu lebih panjang, usia 90, 100. Ada yang mengalami usia hidup itu yang mungkin hanya hitungan minggu, bulan, atau mungkin belasan tahun. Saudara kita Saraga Agustinus diberikan oleh Tuhan hidup usia 39 tahun berkarya di dunia ini. Dan
Allah kembali meminta dia untuk bertemu dengannya. Istri, anak-anak, keluarga tentu sangat bersedih atas peristiwa ini. Tetapi sekali lagi, dalam suasana duka cita ini, mari kita panjatkan doa-doa kita ke hadapan Allah yang Maha Rahim, yang Maha Kasih, yang mengasihi kita semua dan juga mengasihi saudara Saraga Agustinus ini. Dan marilah kita mengawali misa kudus ini dengan mengakui bahwa kita ini orang-orang berdosa. Kita mohon ampun kepada Tuhan agar layak merayakan peristiwa yang menyelamatkan ini. Saya mengaku yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan lain. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Bapa Maria, kepada para malaikat dan roh kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya dimudahkan saya Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Yesus Kristus, Engkaulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh hidup kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Yesus Kristus, Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh belas kasih, Engkaulah sumber kebaikan. Engkau senantiasa berbelas kasih. Kami mohon dengan rendah hati untuk Saraga Agustinus yang telah berpulang kepadamu. Semasa hidupnya ia berharap dan percaya kepadamu. Semoga ia Kau perkenankan memasuki tanah air surgawi dan mengalami hidup yang kekal bersamamu di surga. Berikanlah kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan. Mari kita buka buku halaman 64 rumus C. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi firman Tuhan dengan
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait Allah terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada kisah yang menceritakan kepolosan serta keluguan seorang anak dalam hubungannya dengan orang-orang yang ia cintai, yakni kakak kandung dan ibunya. Suatu hari, anak ini berada di kasir hendak membayar satu boneka yang sudah ada di tangannya. Ketika anak itu hendak membayar bonekanya, ternyata uangnya tidak cukup. Seorang bapak yang memperhatikan dari jauh mendekati anak itu dan bertanya, "Nak, mengapa membeli boneka?" Anak itu mengatakan bahwa ia ingin menghadiahkan boneka tersebut untuk saudarinya yang telah pergi ke surga dan tidak akan pulang lagi. Kata ayahnya, "Ibumu pun tidak akan lama lagi untuk menyusul kakakmu di sana." Ia tahu bahwa saudarinya yang sudah berpulang ke rumah bapak itu sangat suka dengan boneka itu, dan karena itu ia ingin menitipkan boneka itu pada ibunya. Mendengar kisah singkat dari anak itu, hati bapak yang menyapa anak itu terhenyak, dan ia mengeluarkan dompetnya dan memberikan sejumlah uang untuk membantu anak itu membelikan boneka. Anak itu pun sangat berterima kasih. Ia mulai menghitung uang pemberian itu dan ternyata jumlahnya melebihi dari harga boneka yang dibelinya. Ia berkata kepada bapak itu bahwa sebenarnya ia sempat berdoa mohon agar diberi uang yang cukup untuk membeli boneka, sekaligus juga untuk membeli bunga mawar putih untuk ibunya yang sangat menyukai mawar putih. Namun ia merasa permohonannya terlalu banyak dan akhirnya ia membatalkan untuk membeli bunga. Ia bersyukur ternyata doanya didengarkan dan dikabulkan Tuhan dengan cara Tuhan sendiri hadir menolong anak itu lewat orang lain. Saat meninggalkan toko itu, bapak itu teringat akan berita kecelakaan sedan yang dihantam oleh truk kontainer yang dikendalikan oleh supir sedan yang saat mabuk. Di dalam sedan itu hanya ada ibu dan anak gadisnya. Anak gadis itu tewas seketika dan ibu
dalam keadaan koma dibawa ke ruangan ICU di sebuah rumah sakit. Ia pun mencari informasi, dan ketika memperoleh informasi yang cukup jelas, ia langsung membeli bunga mawar putih. Ia yakin bahwa 2 orang yang mengalami musibah itu adalah ibu dan kakak dari anak yang membeli boneka. Ia pun segera bergegas ke rumah sakit, dan ibu itu sudah berada di rumah sakit. Ia berdoa dan teringat semua kisah anak kemarin. Ia letakkan mawar putih pada vas yang tersedia, dan ia melihat mawar putih yang sama ada pada genggaman jenazah ibu itu, dan 1 boneka di sana beserta foto kecil anak tertempel di boneka itu. Saudara-saudari terkasih, kepolosan dan keyakinan anak dalam cerita tadi mau mengajarkan kepada kita dalam relasi kita dengan mereka yang kita cintai, yang sudah berpulang ke rumah Bapa di surga. Kalau kita ingat peristiwa kematian yang terjadi juga di sekitar orang-orang yang kita sayangi, kita cintai, apa yang kita lakukan? Kadang-kala kita sama seperti seorang anak kecil tadi, menitipkan barang-barang yang sangat berarti bagi orang yang sudah meninggal. Saya ingat waktu kecil di kampung dulu, ketika ada orang meninggal, ya biasanya dibekali dengan parang supaya nanti dia berladang di sana. Apa yang dibuatnya di dunia, dan itu juga diberikan, dibekali periuk, cangkir, piring, bahkan segala pakaian dan tempat tidur pun kadangkala ada. Nah, ini tandanya sama seperti seorang anak kecil tadi. Dia tidak ingin lepas dari orang-orang yang dicintainya, ibu dan kakaknya sendiri. Dari kisah ini mau mengajarkan kepada kita ada 3 hal. Yang pertama, iman yang ditanamkan orang tua dalam diri anak itu sangat luar biasa. Iman yang sanggup mengubah duka cita menjadi sukacita, sanggup mengubah pedih dan kebuntuan hidup menjadi terang dan pengharapan. Meskipun dalam situasi yang berturut-turut, katakan demikian, kakaknya sudah meninggal duluan dan ibunya dalam kondisi koma dan akhirnya meninggal, lihat anak itu masih sempat memikirkan untuk ibu dan kakaknya, apa yang mau dia lakukan selain bahwa dia berdoa. Dia berikan sesuatu. Bahkan dikatakan, ibuku, lewat ibuku aku akan menitipkan boneka ini untuk kakakku sendiri. Iman adalah kekuatan untuk menumbuhkan cinta. Cinta seorang anak kepada ibunya, cinta seorang anak kecil kepada kakaknya, yang diberikannya dengan sesuai dengan kesukaan masing-masing. Ibunya suka akan mawar putih, maka dibelikannya mawar putih. Kakaknya suka boneka, maka dibelikan juga boneka. Kedua, kematian tidak memutuskan dan mematikan cinta. Meskipun gambaran kita sebelum-sebelumnya, sebelum kekatolikan sungguh mengakar, kadangkala ada pandangan kita bahwa kematian seakan-akan sudah memisahkan kita jauh-jauh. Saya ingat di beberapa kampung di daerah-daerah, biasanya pemakaman atau kuburan itu jauh sekali, seakan-akan sudah diasingkan, dibuang.
Jadi dengan kata lain, kematian tidak memutuskan dan mematikan cinta. Dan cinta itu selalu memberi dorongan untuk memberikan sesuatu yang paling berharga. Itulah cinta setiap orang yang mengenangkan, mendoakan siapapun yang pernah berjasa dan berharap dalam hidupnya. Tidak ada yang bisa kita berikan kepada mereka yang sudah berpulang dan amat kita cintai, kecuali cinta dan perhatian kita dalam doa yang kita lambungkan kepada Tuhan, agar mereka yang dianugerahi damai dan sukacita yang kembali ke rumah Bapa sungguh mengalami hidup kekal. Mereka tidak membutuhkan materi lagi. Mereka membutuhkan cinta dari kita. Karena itu, tak jarang kita misalnya mengalami kehadiran mereka dalam bentuk-bentuk lain. Mungkin dalam mimpi, karena kita terbawa-bawa. Alam bawah sadar kita mengingat mereka terus-menerus. Maka cara pandang kita pun berbeda-beda. Kadang-kala kita seakan-akan dihantui oleh perasaan yang seperti itu, maka lalu muncul pikiran yang bukan-bukan. Padahal upaya kita sebagai orang beriman ialah dengan hadirnya mereka seperti itu, maka hendaknya kita doakan supaya mereka semakin mengalami damai, sukacita, dan hidup yang kekal bersama Bapa di surga. Mereka pasti berbahagia saat melihat dirinya dikenangkan, dihadirkan, dan hati dan diingatkan, dan ingatan dari orang-orang yang mencintainya. Meskipun saudara kita Saraga Agustinus secara jasadnya kita melihat dia berada di dalam peti, kita percaya dia hadir bersama kita saat ini. Dia menyaksikan kita. Ketiga, berdoa adalah ungkapan iman. Dan berdoa itu tidak pernah salah, apalagi demi kebahagiaan orang-orang yang kita cintai dan kita kasihi. Maka mari kita mendoakan semua orang yang kita cintai dan kita kasihi yang telah dipanggil Tuhan. Secara khusus kita doakan Saraga Agustinus ini agar ia sungguh diampuni segala dosa-dosanya dan akhirnya menerima hidup yang kekal bersama Bapa di surga. Kepada keluarga yang ditinggalkan turut berduka cita, mari kita dalam suasana ini saling menguatkan satu sama lain, dan selamat jalan kepada Saraga Agustinus. Semoga berbahagia bersama Bapa di surga. Tuhan memberkati kita sekalian. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang keluar Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, yang dikandung oleh Roh Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari tempat orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dari sini akan datang menghadiri orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. doa umat. Halaman 12. Marilah kita mendoakan saudara kita Saraga Agustinus pada Tuhan kita Yesus Kristus, sebab Kristus telah bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup.
Barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup sekalipun ia sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan percaya akan hidup selama-lamanya. Ya Bapa, kepada kerahiman-Mu kami percayakan saudara kami, Saragah Agustinus, yang sudah meninggal ini. Semoga wafat putra-Mu menjadi jaminan penebusannya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bukalah pintu surga bagi saudara kami, Saragah Agustinus ini, dan bangkitkanlah dia untuk kehidupan yang kekal, yang Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan Yesus Kristus. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga semua orang yang sudah meninggal mengambil bagian dalam kemenangan Kristus dan masuk dalam kemuliaan abadi. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Berkatilah keluarga yang ditinggalkan agar tabah dalam segala cobaan hidup dan tetap setia dalam pengabdiannya kepadamu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga dalam tingkah laku setiap hari kami memancarkan harapan bahwa hidup ini tidak menuju kematian, tetapi kepada kerajaan-Mu yang tak berkesudahan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak, kita sampaikan doa-doa pribadi kita kepada Tuhan. Kami mohon. Bapa Tuhan kami Yesus Kristus dan Bapa kami, dengarkanlah doa yang kami panjatkan ke hadapan-Mu, dan selamatkanlah saudara kami Saragah Agustinus ini serta semua orang yang sudah meninggal dunia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Buku 107, Betapa Hatiku. Betapa hatiku Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Persilakan terpilih. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Allah Bapa yang Maha Baik, persembahan ini kami unjukkan untuk keselamatan hamba-Mu, Saraga Agustinus, yang sudah Kau panggil dari dunia ini. Ia mengimani putra-Mu sebagai penyelamat. Semoga dalam pengadilan ia memperoleh belas kasihan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat dihibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah bukan dilenyapkan, dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi berkemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Agustinus serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Saraga Agustinus yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian,
juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tibalah saatnya kita komuni kudus. Yang diperbolehkan yaitu mereka yang sudah dibaptis secara Katolik atau sudah sambut pertama secara Katolik, yang masih katekumen atau beragama lain. Dengan kami harap duduk di tempat dalam suasana doa. Kami persilakan dari keluarga duka terlebih dahulu. Terima kasih.
Untuk lagu koloni kita buka halaman 91. Ku tetap cinta Yesus. Halaman 91. Ku tetap cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kita menyanyikan bait pertama dan keduanya saja. Ya namamu Maria, Bunda yang kucinta, merdu menawan hati, patutlah nama
Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, curahkanlah rahmat-Mu kepada kami berkat sakramen yang telah kami sambut. Semoga kurban yang menguatkan kami dalam kesusahan dan memberi kami tenaga batin baru. Semoga saudara kami Saraga Agustinus menerima pengampunan dosa dan jaminan penebusan abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Keluarga inti boleh mengikuti. Yuk, keluarga inti sama anak-anak boleh. Yes. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, Allah sumber dan tujuan hidup telah memberikan kehidupan kepada saudara kita Saraga Agustinus, dan kini telah memanggil kembali saudara kita ke pangkuannya. Kita percaya bahwa seluruh hidup manusia ada di tangan Allah. Kita hanya bisa bersembah sujud kepadanya dan percaya penuh kepada penyelenggaraan dan kehendaknya. Sekarang ini saudara kita telah sampai pada akhir perjalanan hidupnya. Ia telah sampai kepada Sang Pencipta dan Penyelamat. Maka marilah kita berdoa kepada Tuhan asal dan tujuan hidup kita, sambil mohon agar saudara kita yang meninggal ini diterima dalam kemuliaan abadi. Maka air suci akan direcikan di atas tubuhnya sebagai lambang kesucian hidupnya ketika ia dilahirkan ke dunia. Dan juga tubuhnya akan diupahi sebagai lambang keharuman amal baiknya yang selama ini dilakukannya di dunia. Semoga sampai kehadiran Tuhan yang memanggilnya. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita iringi dengan doa Salam Maria 3 kali. Salam Maria, berkah Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya Tuhan, siramilah hamba-Mu ini yang masuk ke amal kekal dengan air kehidupan. Terimalah dia, ya Tuhan, supaya ia hidup bahagia selamanya bersama para kudus-Mu dalam kerajaan surga. Terimalah dia, ya Tuhan. Dari bumi aku berseru kepadamu, ya Tuhan, surilah Engkau mendengarkan seruanku. Terimalah dia, ya Tuhan. Padamu, ya Tuhan, ada pengampunan dosa agar semua orang mengabdi kepadamu dengan hati yang gembira. Terimalah dia, ya Tuhan. Aku percaya kepadamu, ya Tuhan, jiwaku percaya akan sabdamu.
Terimalah dia ya Tuhan. Padamu ya Tuhan ada belas kasihan serta penebusan berlimpah ada padamu. Terimalah dia ya Tuhan. Hai para kudus dan para malaikat Allah, datanglah menyongsong saudara kami ini dan hantarkanlah dia kepada Kristus di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Semoga Kristus menyambutmu sebab dialah yang telah memanggil engkau. Semoga para malaikat mengiringi dan menjemput engkau ke pangkuan Abraham. Di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Tuhan berilah dia istirahat kekal dan sinarilah dia dengan cahaya abadi. Di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami menyerahkan Saraga Agustinus kepadamu. Maka kami mohon berkatilah jenazah ini dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan membersihkan hatimu dan mengubah tubuhmu menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Semoga Tuhan membuka pintu surga baginya. Maka ampunilah dengan murah hati segala dosa-dosanya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan keluarga kembali ke tempat duduk. Mari kita berdiri. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita menjawab amin. Tuhan berilah dia istirahat kekal dan sinarilah dia dengan cahaya abadi. Amin. Semoga semua orang yang sudah meninggal dunia beristirahat dalam damai. Amin. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan ini misa requiem telah selesai. Syukur kepada Allah. Kita menyanyikan lagu penutup. Kita buka buku halaman 98. Tuhan berikanlah. Kita menyanyikan bait pertama dan keduanya saja. menyampaikan sepatah dua kata-kata, kita persilakan.
Shalom saudara-saudari yang terkasih dan tentunya Romo Marcel yang kami hormati ya, kami sayangi. Izinkan kami dari keluarga ingin membacakan kurikulum vitae atau riwayat hidup adik kami yang terkasih. Adik kami ini adalah anak dari almarhum Bahari Sinju dan Afra Elizabeth. Dia anak yang keempat dari kami 5 bersaudara. Saya Cecilia Suksesstoria Harli, anak kedua Serafina Luki Karistian Harli, anak ketiga Gana Leonardo Bahari, Saraga Agustinus Bahari anak keempat, dan Yohana Yosi Pamungkas. Saraga mempunyai istri Imelda dengan 3 orang anak. Anak yang pertama berumur 10 tahun Oliver Sembahari, anak kedua 8 tahun Matthew Tristan Sembahari, dan anak yang ketiga Joshua Kenzi Sembahari. Saraga lahir di Pontianak ya 2 Agustus tahun 1985, TK SD di SD Suster ya Pontianak, lulus pada tahun 97, dilanjutkan ke SMP YPPK Malang dan SMP Negeri 10 Pontianak, lulus pada tahun 2000. Untuk SMA di Gembala Baik Pontianak tahun 2003 lulusnya. Kemudian dilanjutkan kuliah di ekonomi Untan. Awalnya dulu dia ambil akuntansi, lalu kemudian dia pindah ke kelas malam, ambil kelas manajemen. Nah, adik kami ini adalah adik yang sungguh kami sayangi, ya, yang kami banggakan. Almarhum papa mama juga bangga karena dia anak yang penurut. Bahkan waktu kecil dia sering menasehati kami untuk hemat, untuk jangan banyak hal-hal yang tidak penting ya, pengeluaran-pengeluaran, dan saya sungguh bersyukur. Lalu dari adik saya juga sangat aktif, ramah. Kemudian dari kuliah, di awal kuliah pun dia itu sudah kerja. Waktu itu awalnya semester 1 dia kerja dengan sahabat mereka juga ya, bapak-bapak tukang ngumpul yang buka rental komputer, Pak Odeng. Mungkin Pak Odeng masih ada ya Dek? Iya. Nah kemudian mungkin 1 atau 1,5 tahun adik saya bekerja di rental, pulang dari kampus ya, kerja di rental. Kemudian adik saya juga sempat kerja di stokis CNI. Ada juga mungkin 1 tahun, disitulah dia ketemu dengan Imelda ya, jadi mereka berpacaran karena sama-sama dulu kerja di CNI sambil kuliah ya. Kami bangga karena adik kami ini walaupun kuliah, orang tua juga di Pontianak, pokoknya dia selalu berpikir bagaimana itu menjadi anak yang produktif, yang bisa meringankan beban orang tua. Kemudian adik kami akhirnya juga waktu masih kuliah sudah bergabung di lembaga keuangan ya, CU Katulistiwa Bakti ya, sampailah akhir menutup mata. Adik kami terakhir kemarin bekerja itu tugasnya di Anjungan ya, jadi di Anjungan. Sebelumnya sempat juga di Ngabang, kemudian mungkin di Kuala Mandor ya, daerah Rasau. Nah memang dari awal menikah adik kami memang selalu ditugaskan di luar kota, dan saya dengan mama biasa saya bilang, "Mak, dia ditugaskan di sana karena dia mampu." Jadi kami juga ya pesan-pesan keluarga, hari ini dia sudah bersama Bapa di surga, bersama orang tua, kakek nenek, mertuanya juga ya, akom. Itu karena dia, anak-anaknya juga mampu ya, anak-anak mampu diberi kekuatan oleh Tuhan supaya tetap menjadi anak yang baik ya, untuk
membanggakan papa mama ya, dan papa juga Papa Saragah, dia juga menemani, ada mungkin abang kakak ya, yang dulu yang waktu pertama email memang kan sempat pengguguran, terakhir beberapa bulan yang lalu juga email pengguguran. Jadi papa menemankan abang atau kakak dan juga adik. Nah, mama menemankan Sam, Matthew, juga Jos, dan tentunya kan ada Pak Tua, Mak Tua ya, ada Ama juga yang menemankan. Jadi kita saling mendoakan seperti kata Romo tadi. Kemudian tentunya kami semua juga yang turut berduka ya, selain istri dan anak-anak, keluarga besar Herculanus Bahari Sinju almarhum dan Afra Elizabeth almarhumah, dan keluarga besar Chung Lip Kek almarhum dan Ama Pang Sok Cheng. Jika ada salah kata, salah ucap ya, salah laku, kami keluarga besar mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian, nanti kami juga inilah akan lanjut ke pemakaman, dan untuk misa 7 hari akan dilaksanakan di Tanjung Sari Permai nomor 203 pada hari Jumat. Kemungkinan pukul karena kan kita masih dalam masa novena ya, jadi nanti hari Jumat itu paling awal itu jam 7 atau mungkin bisa lewat jadi jam 7.30. Itu saja yang akan kami sampaikan ya. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk Pastor Marcel yang telah mempersembahkan misa requiem pada hari ini. Kami masih ada 1-2 patah kata dari teman rekan kerjanya. Terima kasih. Abil Katalino, Bajuramin Kasaluga, Basengat Kajiwata. Harus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Ya, yang saya hormati Romo, keluarga yang berduka, Bapak Ibu, Handai Taulan yang pada hari ini hadir. Pertama-tama izinkan saya atas nama keluarga besar Kredit Union Katulistiwa Bakti menyampaikan rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, terutama pada keluarga Pak Saragah Agustinus dan juga kepada keluarga besar yang lain ya, serta Handai Taulan semuanya. Kabar duka ini memang sangat singkat Bapak Ibu ya. Saya sendiri baru mendapat kabar kalau yang bersangkutan ini dirawat di rumah sakit pada hari Jumat tanggal 10 yang lalu. Ketika kami
melaksanakan kegiatan di kantor jam 10. Ya. Kami dikabari kalau yang bersangkutan baru dirawat di rumah sakit dan kondisinya memang sudah sangat memprihatinkan. Ya. Kami dikabari oleh keluarga terdekat bahwa pada saat itu beliau sudah dipasang alat bantu pernapasan. Mendengar kabar itu memang kami sangat terkejut karena memang sebelumnya kami tidak pernah mendengar kalau yang bersangkutan ini dalam kondisi sakit. Nah, setelah itu baru pihak manajemen menginformasikan sesungguhnya sudah 1 atau 2 minggu beliau itu mengalami sakit dan oleh karena itu beliau tidak bisa masuk kerja. Ya. Ya. Dan ketika kami selesai melaksanakan kegiatan kami pada sore hari pada tanggal 10 hari Jumat tersebut, kurang lebih jam 5, saya mengajak ya rekan-rekan pengurus dan manajemen di kantor pusat, mari kita bersama-sama menjeduk Pak Saraga, ya. Dan kami berangkat dengan sejumlah teman-teman yang hadir pada kegiatan kami tersebut. Sesampai kami di rumah sakit, kami mendapati bahwa perawat sedang melakukan pertolongan pada beliau. Ya. Keluarga juga hadir, ya. Dan kami melihat dan menyaksikan secara langsung ketika almarhum ini menghembuskan napas terakhir. Sehingga perawat mengatakan keluarga harus tenang karena ya, kita sudah berupaya untuk memberikan pertolongan pada yang bersangkutan, tapi apa daya. Ya. Dan memang pada kesempatan itu perawat, ya, keluarga juga sangat tegar. Ya, saya melihat istri dan adik kakak, kami melihat sangat tegar. Dan akhirnya segala peralatan dilepas, maka selesai. Jadi memang kepergian beliau ya sangat sangat singkat, ya. Kami perlu menginformasikan beliau mulai bergabung sama menjadi anggota itu dengan nomor DA 15001 002 1006 741 dan mulai bergabung menjadi staf di CUKB itu tepatnya tanggal 3 Maret tahun 2006 dengan nomor registrasi manajemen 1985 080 2200 603101. Pertama kali beliau diterima sebagai pegawai tidak tetap, ya, atau masa orientasi, dan setelah 3 bulan itu tepatnya tanggal 22 Juni 2026 beliau almarhum diterima sebagai pegawai tetap dan ditempatkan di kantor pusat, ya. Kemudian berikutnya pada bulan Mei tahun 2008 beliau ditugaskan untuk menangani diklat, ya. Terus pada bulan Mei juga dalam tahun yang sama, ya, tahun berikutnya, 1 tahun berikutnya 2009, beliau pertama kali kita angkat sebagai manajer
waktu itu pertama kali di kantor cabang kita di Unggul. Kemudian pada bulan Maret tahun 2011 beliau kemudian kita angkat menjadi manajer di KC atau di kantor pelayanan Kuala Mandor, ya. Yang terus yang berikut bulan Juni tahun 2013 beliau mutasi sebagai manajer di kantor cabang Rasau Jaya. Terus berikut beliau menjabat dimutasikan di kantor cabang kantor pelayanan Ngabang pada saat itu, kantor pelayanan 2027 juga sebagai manajer 2017, ya, sebagai manajer Ngabang. Kemudian yang terakhir, ya, sampai beliau mengembuskan nafas terakhir, beliau sebagai manajer di kantor cabang Anjungan, ya. Nah, begitu Bapak Ibu, kurang lebih 18,2 tahun beliau, separuh dari usia beliau mengabdikan dirinya untuk mengurus orang banyak melalui lembaga yang kami asuh, ya, Kredit Union Katulistiwa Bakti, ya. Bapak Ibu mungkin juga lebih banyak kenal dengan beliau, ya. Kami dalam pergaulan sehari-hari, ya, sangat mengenal beliau ini. Orangnya sangat humble, kemudian humanis, ya, mudah diterima oleh siapa saja, ya, tidak mengenal, tidak memilih siapa yang menjadi teman dan seterusnya. Nah, beliau ini juga orang yang sangat boleh katakan kritis, ya. Nah, di pertemuan kami, ya, beliau ini tidak pernah tidak bicara, ya. Dan yang terakhir kami pertemuan pada kegiatan monitoring dan evaluasi pada bulan April yang lalu, saya masih ingat, ya, beliau ini, ya, selalu bicara, ya. Beliau tidak segan-segan mengatakan yang benar benar, yang salah salah, ya. Dan beliau ini tidak pernah ikut arus yang katakanlah yang mungkin yang kurang baik dan seterusnya. Setidaknya saya sendiri belum pernah mendengar keluhan dia, katakanlah mau mengatakan si A ini begini, si B ini begini dan seterusnya, ya. Beliau selalu berpikir positif, ya. Dan kami sangat kenal beliau ini juga sangat kuliah, ya. Dan oleh karena itu, ya, kami berikan kepercayaan untuk menangani, ya, kantor-kantor cabang, ya, yang ada, ya, sebagai manajer, ya. Dan bahkan beliau dalam suatu pertemuan kami mengatakan, ya, karena kegiatan-kegiatan yang diadakan itu biasanya menggunakan hari libur atau hari Minggu. Beliau mengatakan begini, di CU ini tidak mengenal tanggal merah, semuanya tanggal hitam. Nah, itu betul-betul ini dari mulut dia sendiri. Nah, apa yang mau disampaikan sebenarnya secara halus beliau mau mengatakan protes kepada kita kalau kita ini, ya, seakan-akan tidak mengenal hari. Tapi Bapak Ibu, ya, begitulah dunia, kita di CU. Jadi memang ketika ada kegiatan itu, ya, tidak mengenal waktu, ya, waktu istirahat dan seterusnya. Walaupun, ya, tidak semua juga kita semua hari-hari libur, hari kegiatan, hari istirahat itu kita gunakan, hanya hari-hari tertentu saja. Nah, itu, ya, Bapak Ibu, pengalaman kami bersama dengan beliau. Dan
Bang Aga, ya, kami ucapkan terima kasih atas ya kerjasama kita selama sekian tahun, sudah bekerja sama dengan kami. Banyak hal yang sudah dibuat untuk kemajuan kredit union, khususnya Katulistiwa Bakti yang kami cintai ini. Saya atas nama lembaga, atas nama seluruh aktivis kredit union Katulistiwa Bakti, mohon maaf ya kepada Bang Aga ya. Mungkin di dalam pergaulan kita ya, selama kita bekerja sama ada hal-hal yang tidak berkenan ya bagi Bang Aga dan juga bagi keluarga. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan selamat jalan Bang Aga. Semoga perjalanannya menuju rumah Bapa di surga diluruskan. Jadilah pendoa bagi kami yang masih berziarah di dunia ini, juga bagi lembaga CU yang kita cintai, dan terlebih kepada istri dan anak-anak serta keluarga Bang Aga. Ya. Semoga ya dengan perjalanan Bang Aga yang begitu cepat ini mungkin ada rencana terindah bagi Tuhan untuk Bang Aga dan kita semua. Memang kalau kita melihat usianya masih sangat muda, ya masih sangat muda sekali dan masih sangat diharapkan sebenarnya untuk karya-karyanya di dunia ini. Baik, saya kira begitu sambutan kami dari pihak CU. Sekali lagi pada keluarga kami ucapkan turut berduka cita yang mendalam. Semoga keluarga dikuatkan, ya, ditambahkan dengan kebar ini. Sekali lagi mungkin ini adalah rencana Tuhan terindah, kita tidak tahu, ya, dan yang kemudian nanti yang terbaik bagi keluarga. Demikian sambutan kami yang dapat kami sampaikan kepada kita semua. Adil Katalino, Bajuramin Tasaruga, Basengat Kajubata. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Kami bersama Pastor Marcel, juga bersama teman-teman sepelayanan dan juga hadirin yang hadir, mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya saudara kita Bapak Saraga Agustinus yang kembali ke rumah Bapa di surga. Kita doakan semoga almarhum sudah berbahagia bersama Bapa di surga dan keluarga diberikan ketabahan dan keikhlasan. Untuk salam perpisahan kita, mari kita bersama-sama memberikan salam dengan membungkukkan badan sebanyak 3 kali. Mari kita berdiri. Mari kita mulai. 1, 2, 3, selesai. Terima kasih untuk Pastor Marcel. Terima kasih untuk kita semuanya. Selamat siang. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita dan keluarga. Amin.
Jadi pasar masa di penjara. Nanti menyesuaikan saja ya. Saya bisa, saya akan berangkat. Oke. Baik. Oke, Pak Satya, saya dulu ya. Sukacita sekali lagi. Di situ Pak, di situ. Di ujung ada adik kakak. Sebentar. Masa tak kenal ya?
Boleh kita tutup? Oke ya. Oke, kasih tempat untuk kami. Oke, sudah ada Bapak bilang juga. Oke, oke. Isi orangnya. Tahan ya. Jangan pergi. Sip yuk. Nah, ini mati nih, mati. Sama dengan orangnya. Oh. Sempatkan bro sampai ke sana. Makasih ya bro ya. Jadi ya. Kita pakai taksi nampaknya, karena kan kalau pada bawa mobil banyak kasihan. Sama saya. Ya, nanti kita pesan. Jadi hari ini kita